Apa sih yang tidak bisa manusia itu? Kalau kamu niat. Dia mengkritik esensialisme. Tidak ada esensi itu. Kita yang bikin. Hidup ini ya, sifatnya evolutif, bisa berubah dan ada tujuannya. Maka ayo kita bikin cita-cita. Jangan biarkan dirimu mengalir begitu saja. Kalau mengalir begitu saja, tidak jelas tujuanmu kemana. Ya kalau alirannya pas enak, kamu terbawa ke wilayah yang enak. Kalau enggak, susah. Jangan dibiarkan. Katanya Iqbal, kenapa? Karena hidup ini bisa berubah dan bertujuan. Karena bertujuan, ya tetapkan tujuanmu. Pinginmu apa? Kamu harus jelas. Jangan pasrah pada takdir. Kitalah yang bikin nasib sendiri. Itu maunya Iqbal. Nggak usah esensi-esensian lah. Saya ini aslinya Pak, orang biasa kan gitu. Saya ini aslinya keras Pak. Nggak usah ngomong asli-aslian. Kamu pingin apa? Pingin membangun dirimu jadi apa? Ya maklum Pak, saya orang Jawa. Orang Jawa itu kan cenderung santai. Loh kalau kamu nggak nyaman dengan santaimu, bentuk dirimu yang nggak santai. Bisa. Jadi maunya Iqbal itu, kita adalah makernya, maker of his own destiny. Kitalah yang menentukan takdir kita sendiri. Kalau tidak percaya, yuk coba hidupmu itu. Sekarang aja haus misalnya. Ini saya bisa tetap haus, bisa hausnya hilang. Tergantung saya mau minum teh ini apa enggak. Kalau tak minum berarti hausku hilang. Kalau enggak, ya tetap haus. Berarti yang menentukan saya tetap haus apa enggak, ya aku. Dan memang mekanisme hidup kita oleh Allah diatur begitu. Jadi kita punya daya untuk milih nasib kita sendiri. Oke, jadi dia mengkritik esensialisme. Mari kita sadari hidup ini, kita pilih hidup ini mau kemana dan untuk apa. Kita ciptakan makna versi kita sendiri. Nggak usah takut, jangan mau disetir-setir makna hidup kita oleh orang lain. Karena hidup yang alami kita sendiri. Orang lain boleh usul, boleh ngasih nasihat, tapi kita yang menentukan. Jadi dia anti esensialisme. Dia sufi loh ya, cuma dia mengkritik sufi yang panteistik. Sufi yang meniadakan diri sendiri, melenyapkan diri sendiri. Katanya Iqbal, itu pengaruhnya Helenisme, pengaruhnya tradisi Persia kuno. Islam tidak begitu, katanya Iqbal. Islam itu jati dirimu dituntut eksis karena kamu punya tugas sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya. Lah kalau kamu hilang, yang menjalankan perintahnya Allah itu siapa? Dia mengkritik wahdatul wujud, dia mengkritik ittihad, dia mengkritik hulul. Kenapa? Karena gaya-gaya ini melenyapkan manusia sebagai individu. Manusianya malah jadi Tuhan. Itu kan Tuhannya bingung. Lewat aku menciptakan manusia untuk nyembah aku, saya kira semua ngaku jadi Tuhan. Sumpek Gusti Allah. Disuruh jadi manusia kok malah jadi Tuhan. Nah, jadi Iqbal mengkritik, ya sufi lah, kita jadi orang soleh, mengabdikan hidup untuk Allah sebagai khalifahnya, tapi tidak melenyapkan individualitas. Tetap kita harus punya jati diri sebagai manusia. Tidak jadi Tuhan, tidak jadi malaikat, apalagi jadi setan, apalagi jadi binatang, apalagi lebih rendah daripada binatang. Kan ada yang semacam itu. Jadi dia yang kedua, dia mengkritik panteisme. Setelah dia mengkritik esensialisme.
berawal dari dua kritik itu, dia mulai membangun teori tentang ego. Cuma diawali dari asumsi manusia itu tidak cuma aktus, tapi juga potensia. Ini yang saya bilang tadi, kamu jangan nyerah, jangan pasrah begitu saja dengan kondisimu. Kenapa? Dalam diri manusia itu ada jutaan potensi. Terserah kamu, pingin menampilkan yang apa. Kamu pingin jadi orang putus asa bisa, pingin jadi orang optimis juga bisa. Kamu pingin jadi apa saja bisa, memungkinkan. Kamu pingin jadi jahat luar biasa mungkin, jadi baik luar biasa juga mungkin. Bangun dirimu, konstruk dirimu sesuai keinginanmu. Nggak usah mikir apa ya bisa, pasti bisa. Semua yang di sini itu kan bisa. Saya pingin jadi presiden, apa susah sih jadi presiden? Wong pembantunya banyak, butuh apa-apa tinggal tanya. Bisa pasti kamu. Jadi kiai apa nih? Gampang. Kamu tinggal iso ngaji sidik, iso ngomong dikit-dikit gini, latihan persuasi dikit, itu kamu tinggal bikin jargon-jargon yang bagus. Iya kan? Nggak susah. Bahkan nggak harus capek-capek mondok berapa puluh tahun. Cukup kamu bisa baca Quran terjemahan, dikit-dikit baca terjemahan Riyadhus Shalihin apa Bukhari Muslim. Setiap kali tampil kamu hafalkan 1-2 ayat, orang sudah bisa nyebut kamu ustadz dan kamu dicium tanganmu. Lu bisa tau? Apa sih yang tidak bisa manusia itu? Kalau kamu niat. Itu namanya apa? Dalam dirimu ada potensi ya. Kalau orang sufi menyebutnya, kita ini mikrokosmos loh. Segala yang ada di kosmos itu ada dalam diri kita. Kamu mau mengaktualkan yang mana wis? Itu katanya Iqbal. Jadi ya memang benar, kita itu ada realita, ada aktualita. Tapi jangan lupa ada juga potensia. Maka jangan putus asa, jangan menyerah dengan keadaan. Wah, tidak mungkin Pak saya jadi orang sukses. Sampai umur sekian, kuliah tidak selesai-selesai, kaya juga tidak, cakep juga tidak, terus relasi juga tidak punya, teman saya preman kabeh Pak. Realitanya begitu. Tapi kalau kamu mau, banyak yang bisa kamu lakukan untuk keluar dari jeratan aktualita itu. Kamu punya potensi ya. Loh, kalau dipikir rasional, gimana India bisa merdeka, Indonesia bisa merdeka? Yang dilawan Belanda, Inggris, yang kuatnya seperti itu. Indonesia susah melawan. Indonesia senjatanya cuma bambu runcing. Jadi sana senjatanya bom, pakai senjata api. Kamu punya ilmu apa aja, punya jurus silat kayak gimana, mereka nggak susah-susah tinggal ditembak gitu aja selesai. Itu nggak masuk akal. Gimana caranya bisa menang? Tapi kalau mau, banyak potensi yang bisa dipakai, yang bikin kita menang dari mereka. Itu namanya potensi ya. Jangan menyerah. Jalannya masih banyak dan dayamu masih tersedia. Kalau kamu mau dipakai untuk apa saja bisa. Itu aktualita, potensialita. Jadi asumsi pertama ini, pegangilah bahwa kamu bisa jadi apa saja. Kamu sekarang kagumnya sama apa, sama siapa, kamu bisa jadi kayak begitu. Jadi yang pertama, ingat-ingatlah bahwa hidup ini yang nyetir kita. Pengen jadi apa saja kita pasti bisa. Asal niat dan sungguh-sungguh, potensinya pasti ada.